Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apakah kalian tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek secara subjektif agar seolah-olah seorang pembaca merasakannya. Jadi di sini Ibu akan memerincikan bagaimana menulis atau mendeskripsikan suatu objek yang kalian amati. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Pertama, identifikasi. Penjelasan pada identifikasi pada bagian ini berisikan penentuan dari identifikasi. Misalnya, apa yang akan kalian telaah? Benda, sejarah lahirnya, makna nama atau objek lainnya. Jadi contohnya ketika kalian melihat suatu pantai, kalian akan menjelaskan bahwa pantai itu terletak di provinsi mana, daerah mana, dan menjelaskan bagaimana keindahan pada pantai tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Di sini pokok pembahasan dalam teks deskripsi menggambarkan perincian objek. Nah, di sini kalian akan menjelaskan apa objek yang kalian lihat, yang kalian dengar, rasakan, karena pada paragraf ini kalian melibatkan semua panca indera. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Misalnya, ketika kalian melihat suatu keindahan pantai, kalian akan seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat. Misalnya, ombak itu berlari-larian di tepi pantai. Pasir pantai terlihat berwarna coklat dan lain-lainnya. Itu adalah semua deskripsi bagian di sini melibatkan semua panca indera. Nah, bila benda, misalnya kalian menjelaskan tentang kayu jati, kalian akan menjelaskan bagaimana tekstur bendanya, bagaimana kualitas kayunya. Nah, di sini kalian akan memerinci sesuai subjektif kalian. Nah, yang ketiga, simpulan. Bagian penutup yang berisi simpulan dan kesan. Jadi kesan yang kalian lihat, yang kalian rasakan sebagai penulis. Contohnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi. Nah, ini kesan apa yang dirasakan ketika kalian melihat sesuatu objek. Kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai teks deskripsi, yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan awalan, akhiran, dan sisipan. Ya, Ibu akan menjelaskan secara rincinya. Prefiks adalah imbuhan yang dibubuhkan atau diletakkan pada awal kata. Contohnya ber, se, ter, per, dan men. Sufiks adalah imbuhan yang dibubuhkan atau diletakkan pada akhir kata. Contohnya akhiran i, akhiran kan, an, nya, dan wan. Dan yang terakhir itu infiks adalah imbuhan yang dibubuhkan atau diletakkan di tengah kata. Contohnya imbuhan l, el, em, dan er. Kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh kata imbuhan. Yang pertama, di sini Bu akan menjelaskan kata imbuhan yang pertama itu prefiks. Prefiks itu kata imbuhan yang diletakkan di awal kalimat. Nah, di sini Ibu ada satu contoh, se ditambah tangkai. Di sini ada kata imbuhan dan ada kata dasar. Jadi
Se itu adalah kata imbuhan prefiks dan tangkai adalah kata dasar, yaitu setangkai. Ada lagi contohnya, misalnya bersepeda. Kata ber itu adalah kata imbuhan prefiks, sepeda itu adalah kata dasar. Belajar, kata dasarnya dari ajar, dibubuhi oleh kata awalan ber jadi belajar. Seperti itu. Contoh yang kedua, Ibu akan jelaskan kata imbuhan yang kedua. Nah, yang kedua, kata imbuhan sufiks. Sufiks adalah kata imbuhan yang terletak atau dibubuhkan di akhir kalimat. Di sini Ibu ada contoh kata kumpul ditambah an yang disatukan menjadi kumpulan. Kumpul adalah kata dasar, an adalah kata imbuhan. Jika disatukan menjadi kumpulan. Nah, Ibu ada contoh lagi yang kedua, kata sadarkan. Kata sadar adalah kata dasar, ditambahkan adalah kata imbuhan, disatukan menjadi sadarkan. Contoh yang ketiga dari kata imbuhan adalah infix. Infix adalah kata imbuhan yang terletak di tengah kalimat. Nah, di infix itu hanya ada tiga contoh, yaitu dan Nah, Ibu akan memberikan contoh, salah satunya ialah ini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai infix. Getar ditambah L. Di sini getar adalah kata dasar. EL adalah kata imbuhan infix. Jadi kata imbuhan EL ini diletakkan di tengah kalimat. Yang jika getar dan L dipersatukan menjadi geletar. Ada contoh yang kedua. Guru ditambah kata imbuhan EM jadi gemuruh. Jadi guruhnya itu adalah kata dasar, dan EL itu ialah kata imbuhan yang dibubuhkan di tengah kata. Jadi jika disatukan menjadi gemuruh. Hanya sampai di sini penjelasan dari Ibu. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.